wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Apriza Sibuan, NIM 2105040100, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 putusan dari soal UAS HKI dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Putusan yang pertama, nomor 968-PDT-Sus-HKI-2016 memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual atas merek pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara J. Casanova yang diwakili oleh manajer kimia Sepdik berkedudukan di 7 Rue Washington 75008 Paris, Prancis. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfonso Napitupulu SH dan kawan-kawan para advokat berkantor di Komplek Gading Bukit Indah Blok 5 nomor 15 Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta 14240. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2016, pemohon kasasi dahulu penggugat melawan Irawan Gunawan bertempat tinggal di Jalan Muara Karangje 9B19 RT 005 RW 015 Kelurahan Pulit, Kecamatan Panjaringan, Jakarta Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Setiawan Adi SH dan kawan-kawan para advokat berkantor di Jalan Raden Saleh nomor 51A Cikini, Jakarta 10330 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2016. Bahwa uraian atau keterangan tentang merek terkenal dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Merek di atas terbukti sesuai pula dengan pengertian merek terkenal dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1486-K/1991 tanggal 25 November 1995 dalam perkara merek KNIRPS yang menyatakan bahwa pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 426-PK/1994 tanggal 3 November 1995 yang menyatakan kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi kiranya telah menjadi jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut telah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia. Yang pertama, mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan merek J. Casanova milik penggugat adalah merek terkenal. Yang ketiga, menyatakan merek Casanova milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J. Casanova milik penggugat. Yang keempat, menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar 50 juta rupiah. Yang putusan kedua nomor 445-K/PDT-Sus-HKI-2016 memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual desain industri pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara Tuan Gunawan warga negara Indonesia bertempat tinggal di Perum Citra Garden 1 EXT Blok AB 6/7 RT 005 RW 015 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Suryo Murcito SHMH dan kawan-kawan para advokat dan konsultan hak kekayaan intelektual pada kantor advokat dan konsultan hak kekayaan intelektual Suryo Murcito dan CO beralamat di Suite 702 Pondok Indah Office Tower 2 Jalan Sultan Iskandar Muda Cafe TA
Pondok Indah, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2016 sebagai permohonan kasasi dahulu penggugat melawan Tuan Tony warga negara Indonesia beralamat di Duta Harapan Indah Blok P47 RT 007 RW 002 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Turman M. Panggabean SHMH dan kawan-kawan para advokat pada kantor advokat Turman M. Panggabean SHMH beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok B24 Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2016 sebagai termohon kasasi dahulu tergugat. Bahwa pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Selanjutnya dipertegas dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri. Kecuali jika terbukti sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, sepatutnya penggugat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan menghormati segala keputusan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah keputusan berupa sertifikat desain industri dengan nomor pendaftaran ID 0012832DD yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia turut tergugat yang memberikan hak eksklusif atas desain industri kaca helm dengan nomor pendaftaran ID 0012832DD kepada tergugat 1, di mana dengan dikeluarkannya keputusan equo sudah sepatutnya penggugat tidak dapat menggunakan, memakai, memproduksi, memperdagangkan, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan kaca helm yang hak desain industrinya dimiliki oleh tergugat 1, kecuali ada izin dari tergugat 1 atau adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Tuan Gunawan tersebut, menghukum pemohon kasasi atau penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp50 juta. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh H. Hamdi SH MHum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis 1 Gusti Agung Sumananta SHMH dan Sudrajat Dimyati SHMH, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Muryanarti SHMH Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. Putusan yang ketiga nomor 104 PK/PID.SUS/2015 bahwa terdakwa Haji Ali Kosin SE pada sekitar tahun 1993 sampai dengan Juli 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 1993 sampai dengan tahun 2011 bertempat di perusahaan rokok Jaya Makmur Probolinggo nomor 162 Kelurahan Panarukan, Kepanjen, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain bahwa terdakwa sebagai pemilik PR Jaya Makmur DA Jalan Probolinggo nomor 162 Kelurahan Panarukan Kepanjen Malang sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang telah memproduksi dan atau memperdagangkan sigaret kretek rokok merek Gudang Baru yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan sigaret kretek rokok merek Gudang Garam, dan terdakwa juga sudah pernah mendapat peringatan atau somasi dari pihak PT Gudang Garam dalam bentuk tertulis dengan surat nomor surat PT Gudang Garam TBK nomor E004-GG strip 14-11 strip 10 tanggal 3 Desember 2010 tentang peringatan tentang
merek dagang dan logo dan surat PT Gudang Garam Tbk nomor E0085-GG strip 14-III strip 11 tanggal 29 Maret 2011 tentang peringatan kedua dan terakhir merek dagang dan logo dari PT Gudang Garam yang merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa. Berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP, di mana terdapat keadaan baru berupa sertifikat merek asli pemohon peninjauan kembali nomor 3702277 terbit 10 Oktober 1996, bukti PK 3, dan sertifikat nomor 380919 terbit 15 Agustus 1997, bukti PK 4, yang mana dengan bukti-bukti tersebut menimbulkan dugaan kuat bahwa seandainya keadaan tersebut diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntutan umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, yaitu ditemukannya sertifikat asli pemohon peninjauan kembali berupa hal-hal sebagai berikut. Sertifikat merek nomor 370277 terbit 10 Oktober 1996 dengan jangka waktu perlindungan 10 tahun terhitung sejak 7 Desember 1995 untuk merek berupa kata gudang baru, huruf Latin dengan huruf kapital untuk huruf G dan B, serta diberi garis bawah warna putih dengan komposisi tulisan gudang dilewatkan di atas tulisan baru dengan gambar lukisan gudang berderet 2 dan di depannya ada marka jalan. Pada atap gudang baru tidak ada garis horizontal, hanya berlatarkan warna putih lukisan dibingkai waji dengan kata gudang baru di luar bingkai. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Haji Ali Kosin SE tersebut, menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku, membebankan pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH LLM, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Haji Suhadi SH MH dan Sri Murwahyuni SH MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Arianto SHMH Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon peninjauan kembali atau terpidana dan jaksa atau penuntut umum. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga putusan, yaitu yang pertama, putusan pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan merek J. Casanova milik penggugat adalah merek terkenal. Dan yang ketiga, menyatakan merek Casanova milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J. Casanova milik penggugat. Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp50 juta. Perbedaan dari keputusan yang kedua, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Tuan Gunawan tersebut, menghukum pemohon kasasi atau penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp50 juta. Dan perbedaan yang ketiga yaitu menolak permohonan peninjauan kembali dari Haji Ali Kosin SH tersebut, menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku, membebankan pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.